Ayo lanjut. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Wahid Prasasti dengan NIM 2403020404 dan rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Hendy Nasruddin Tanaf dengan NIM 24030204023. Di sini kami akan mempresentasikan tentang struktur dan fungsi endomembran untuk memenuhi tugas bioselmol. Jadi, untuk struktur dan fungsi endomembran ini sendiri ada 6 bagian, ada nukleus, retikulum, endoplasma, ada badan Golgi, vesikel, lisosom, dan juga vakuola. Untuk pertemuan kali ini, tujuannya untuk memahami struktur dan fungsi endomembran. Indikatornya menjelaskan struktur dan fungsi endomembran, mencontohkan organ sel yang memiliki sistem endomembran, dan yang terakhir menjelaskan struktur, fungsi, dan peran organel sel. Untuk bahan kajiannya bisa dibaca di sini, ada nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, vesikel, lisosom, dan vakuola. Selanjutnya, untuk materi yang pertama itu adalah sistem endomembran. Sistem endomembran adalah himpunan membran yang membentuk unit fungsional dan perkembangan tunggal, baik yang terhubung bersama-sama secara langsung atau bertukar materi melalui transportasi vesikel. Sistem endomembran sendiri adalah organel yang terdapat pada endomembran dinamik membentuk suatu jejaring yang terintegrasi berbagai organel dalam sistem endomembran saling berkaitan baik secara struktural maupun fungsional. Sistem endomembran mencakup selubung nukleus, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan juga berbagai jenis vakuola dan membran plasma. Mereka juga mempunyai berbagai fungsi, termasuk sintesis dan modifikasi protein, serta transfer protein ke membran organel atau keluar sel, sintesis lipid, dan penetralan berbagai jenis racun. Jadi ini adalah contoh sel prokaryotik. Terdapat sitoplasma, ribosom, nukleus, plasma membran, ada peptidoglikan, terus membran luar, dan juga kapsul. Pada sel prokaryotik ini tidak memiliki organela terbungkus membran. Fungsi metaboliknya juga terdapat pada sitoplasma. Dan berikut merupakan sel eukaryotik. Terdapat endoplasma, retikulum, terus ada badan Golgi, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan nukleus. Sel eukaryotik mempunyai membran internal yang membagi-bagi sel menjadi ruangan-ruangan, dan ruangan tersebut melayani fungsi metabolisme tertentu. Jadi ada juga perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Bisa dilihat di sini ada beberapa. Salah satunya pada sel hewan tidak memiliki dinding sel, namun pada sel tumbuhan memiliki dinding sel. Pada sel hewan memiliki vakuola berukuran kecil, namun pada sel tumbuhan juga memiliki vakuola namun berukuran besar. Pada sel hewan tidak memiliki plastisida. Sel tumbuhan memiliki plastisida atau kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Sel hewan memiliki sentriol, namun sel tumbuhan tidak memiliki sentriol. Untuk bab selanjutnya adalah nukleus. Nukleus mengandung sebagian besar gen yang mengontrol sel eukaryotik. Selubung nukleus melingkupi nukleus yang memisahkan isinya dari sitoplasma. Selubung nukleus merupakan membran ganda. Kedua membran ini masing-masing merupakan bilayer lipid dengan protein yang terkait dipisahkan oleh ruangan sekitar 20-40 nm. Selubung ini dilubangi oleh beberapa pori yang berdiameter sekitar 100 nm. Pada bibir setiap pori, membran dalam, membran luar selubung nukleus menyatu. Berikutnya ini adalah contoh sel nukleus. Bisa dilihat di sini. Ada kromatin, terus ada juga endoplasma retikulum, ada pori nukleus, dan ribosom. Membran nukleus yang pertama memiliki membran luar dan dalam. Di nukleus juga memiliki ada dua jenis, ada lamina nukleus
porinukleus. Fungsinya berkaitan dengan DNA nukleus, melindungi komponen-komponen yang ada di nukleus, memisahkan nukleus dengan isi sitoplasma, memisahkan kompartemen metaboliknya, serta terakhir kerangka struktural dari nukleus. Jadi di sini bisa dilihat juga ada nukleus envelope yang warna ungu dan juga ada nukleus lamina. Untuk yang ungu sendiri itu biasanya disebut dengan subung inti, dan yang warna hijau itu adalah lamina nukleus atau jaringan protein yang terletak di dalam membran inti sel. Selanjutnya ini adalah contoh nukleus envelope nukleus. Saya bisa lihat di sini ada membran bagian luar, ada bagian dalam, kromatin, terus endoplasma retikulum, ada ribosom juga. Selanjutnya ini adalah sama kayak tadi materinya, itu nukleus membran, memiliki 2 layer. Di sini membran bagian luar. Ini sama ya, nukleus lamina function. Ada cytoplasma, kromatin, terus nukleus plasma. Untuk fungsi nukleus lamina sendiri, yang pertama itu mengatur organisasi genom dan struktur kromatin melalui interaksi langsung dengan kromatin. Yang kedua, lamina mengatur ekspresi gen dengan meletakkan faktor transkrip pada subung inti yang membatasi ketersediaan di nukleoplasma. Yang ketiga, memediasi hubungan struktural antara nukleus dan sitoskeleton, protein membran luar inti yang berinteraksi yang pada gilirannya mengikat elemen sitoskeletal. Dan yang terakhir, menyediakan platform untuk merakit kompleks protein yang terlibat dalam jalur transduksi sinyal P-fosfat. Untuk nukleus lamina sendiri juga memberikan stabilitas mekanis pada membran inti pada bagian dalam yang terlibat dalam penentu posisi inti, struktur kromatin, organisasi prokompleks nuklir, pemecah subung inti, dan pemasangan kembali selama mitosis, replika DNA, respon kerusakan DNA, perkembangan siklus sel, diferensial sel, polarisasi sel selama sel imigrasi, dan kontrol transkrip. Nukleus merupakan tempat komponen ribosom disintesis dan dirakit. Komponen-komponen ini kemudian dilewatkan melalui porinukleus. Izin potong bentar. Presentasimu potong. Ya. Ya, di-share screen kembali ya. Hah? Di-share screen kembali. Itu Apa? PPT-mu, share screen-mu itu kosong. Nah, ya, sudah muncul. Tadi nggak ada. Ini nggak ada. Tadi kembali lagi. Ya, itu ada. Loh, ini nggak ada? Ada sekarang ada. Tadi kamu nggak ada yang kamu jelasin tadi sebelumnya. Oh, oke. Jadi kita kembali lagi di sini. Untuk nukleus lamina itu memberikan stabilitas mekanis pada membran inti bagian dalam yang terlibat dalam penentuan posisi inti, struktur kromatin, organisasi prokompleks nuklir, pemecah subung inti, dan pemasangan kembali selama mitosis, replika DNA, respons kerusakan DNA, perkembangan siklus sel, diferensial sel, polaris sel selama sel berimigrasi, dan kontrol transkripsi. Nukleus sendiri merupakan tempat komponen ribosom sintesis dan dirakit. Komponen-komponen ini kemudian dilewatkan melalui porinukleus ke sitoplasma, kemudian semuanya bergabung dengan membentuk ribosom. Ini merupakan nukleus poris. Jadi di sini bisa dilihat ya ada apa aja, ada nukleus lamina di sini, terus integral membran protein, terus ini membran luar bagian nukleus, dan juga ada ini bagian-bagian porinukleus. Yang pertama ada anulus, mengelilingi bagian dalam pori, memanjang struktur seperti jeruji ke arah tengah. Bisa dibaca juga di sini ada kolumnar dan luminal subunits dengan dibantu oleh protein transmembran seluruh kompleks pori ke dalam subung inti. Selanjutnya ada fibrositosol, yaitu memanjangkan dari kedua sisi kompleks dan berkumpul menjadi figurasi seperti keranjang di sisi antikompleks. Ini ada
penjelasan tentang polinukleus sendiri, seperti kompleks proteinnya berdiameter sekitar 120 nm, ukuran ribosom berukuran 30 kali lebih dari ribosom. Terus ini juga berdiameter 25 nm. Fungsinya itu juga untuk mengatur perjalanan molekul antara inti dan sitoplasma. Bertugas sebagai tempat impor dan ekspor. Molekul yang diizinkan masuk ke inti yaitu menghambat pengeluaran DNA atau RNA. Molekul yang diizinkan meninggalkan inti subunit ribosom. Terus ada tempat transfer pasif, molekul polar kecil, ion. Terus ada transfer aktifnya, selektif terregulasi, makromolekul yang lebih besar, protein dan RNA. Terus ini adalah bentuk endoplasma retikulum secara lebih jelas. Terus selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma sendiri merupakan lipatan membran yang demikian banyak sehingga retikulum endoplasma ini meliputi separuh lebih dari total membran dalam sel eukariotik. Retikulum endoplasma atau RE ini terdiri dari jaringan tubula dan gelembung membran yang disebut sisternae. Terdapat dua daerah RE yang struktur dan fungsinya berbeda jelas sekalipun tersambung, yaitu ada RE halus dan juga RE kasar. RE halus diberi nama demikian karena permukaan sitoplasmanya tidak mempunyai ribosom. RE kasar tampak kasar melalui mikroskop elektron karena ribosom menonjol di permukaan sitoplasma membran. Bentar. RE halus PPTM hilang lagi dulu. Ada nggak? Ya baru itu lagi. Ini ada nggak? Ada. Sudah Ya, lanjut. Tadi RE itu dibagi jadi dua ya, ada RE halus dan juga RE kasar. RE halus itu berbagai jenis sel berfungsi dalam bermacam-macam proses metabolisme termasuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, dan juga menawarkan obat dan racun. Kalau RE kasar itu merupakan pabrik membran yang tumbuh di tempat dengan menambahkan protein dan fosfolipid. Ini merupakan bentuk dari endoplasma retikulum endoplasma seperti ini. Bisa dilihat, ini membrannya, ini membran plasma. Dan juga ini ada sel bentuk seperti tabung. Selanjutnya ini adalah ribosom, menyusun protein sel pada RE kasar. Ribosom merupakan tempat sel membuat protein. Ribosom bebas tersuspensi dalam sitosol, sementara ribosom terkait diletakkan pada bagian luar jalinan membran yang disebut. Bilang lagi itu kepentingan. Bilang terus. Ya ada. Nah, ini saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Di sini ada ribosom untuk menyusun protein sel pada RE kasar. Ribosom merupakan tempat sel untuk membuat protein ya. Terus juga ribosom itu terbebas tersuspensi di sitosol, sementara ribosom terikat diletakkan pada bagian luar jalinan membran yang disebut retikulum endoplasma. Sebagian besar protein yang dibuat oleh ribosom bebas akan berfungsi di dalam sitosol. Ribosom terikat umumnya membuat protein yang dimaksud untuk membungkam dalam organel tertentu seperti lisosom atau untuk dikirim keluar sel. Apakah hilang PPT-nya? Iya, hilang lagi itu. Sekarang? Ada. Selanjutnya ini ada aparatus Golgi. Golgi sendiri ini sebagai pusat manufaktur atau pengubahan, penggudangan, penyortiran, dan pengiriman. Di sini yang disortir itu adalah produk RE, dimodifikasi dan disimpan kemudian dikirim ke tujuan lainnya. Aparatus Golgi terdiri dari kantung membran yang dipilih sisternae. Suatu sel yang dapat memiliki beberapa tumpukan kantung membran. Membran ini sendiri yaitu memisahkan ruangan internalnya dari sitosol. Vesikula yang berkonsentrasi di sekitar aparatus Golgi terlibat dalam transfer materi di antara Golgi dan struktur lainnya. Jadi ini untuk bentuk dari aparatus Golgi, teman-teman bisa dilihat di sini. Bentuknya seperti ini ya. Selanjutnya adalah vesikula, jalur pergerakan vesikula, jalur biosentik, sintesis protein dengan bantuan ribosom
atau RE, retikulum endoplasma, dimodifikasi di badan Golgi, kemudian ditransfer ke bagian di berbagai tujuan. Lalu ke membran plasma, lisosom atau vakuola. Dinamakan pula jalur sekretori, jalur endosiptik, materi dari luar masuk ke dalam sel, vesikula hasil endostosis, kemudian berubah menjadi di bagian lisosom matang. Terus ini adalah bentuk dari ini merupakan jalur vesikula pada membran plasma di bagian retikulum endoplasma. Terus di sini bisa dilihat juga jalur biosintesisnya. Ada konstitutif, materi yang terbawa dalam vesikula akan dibawa dari tempat sintetis dan dikeluarkan dari sel secara kontinu. Terus ada juga regulatif, materi yang akan dikeluarkan dari sel disimpan dahulu dalam vesikula. Di dalam sel, materi akan dikeluarkan bila ada stimulus yang sesuai dengan sel saraf yang pengeluaran neurotransmitter, sel pankreas mengeluarkan enzim pencernaan, sel endokrin melepaskan hormon. Selanjutnya ada materi vakuola ya. Vakuola dan vesikula ini merupakan kantung yang terikat membran di dalam sel, tetapi vakuola ini lebih besar daripada vesikula. Vakuola mempunyai bermacam-macam fungsi dalam pemindahan sel, misalnya vakuola makanan yang dibentuk oleh fagositosis, vakuola kontraktil yang dimiliki oleh protista air yang memompa air berlebih keluar dari sel. Sel tumbuhan dewasa umumnya mengandung satu vakuola sentral besar yang dibungkus oleh membran yang disebut klonoplas yang merupakan bagian dari sistem endomembrannya. Vakuola sel tumbuhan merupakan ruangan yang serbaguna. Vakuola ini merupakan tempat menyimpan senyawa organik seperti protein, juga merupakan tempat penimbunan ion organik yang utama dari sel tumbuhan seperti kalium dan klorida. Ini merupakan bentuk dari sentral vakuola. Ada mitokondria, kloroplas, nukleus. Seperti ini. Tidak jelas gambarnya. Ada gambarnya nggak? Ada. Baik. Di sini dijelaskan juga apabila sel tumbuhan itu menggunakan vakuolanya sebagai tempat pembuangan produk samping metabolisme yang membahayakan sel itu sendiri jika produk samping ini terakumulasi dalam sitosol. Terus sebagian vakuola juga mengandung banyak pigmen yang mewarnai sel tersebut. Terus juga vakuola dapat juga membantu melindungi tumbuhan melawan pemangsa karena mengandung senyawa yang beracun dan beraroma tak sedap bagi hewan. Selanjutnya ini untuk materi lisosom. Lisosom merupakan kantung terikat membran dari enzim hidrolitik yang digunakan sel untuk mencerna makromolekul atau bisa disebut dengan pencernaan intraseluler. Terdapat enzim lisosom yang dapat menghidrolisis protein, polisakarida, lemak, dan asam nukleat, semuanya merupakan kelas utama makromolekul. Bedanya lisosom dengan vesikel, lisosom adalah organel seperti vakuola yang menghasilkan enzim lisozim di mana berbentuk seperti kantung dan bulat. Protein lisosom dibentuk di retikulum endoplasma dan membrannya di agen. Vesikel ini apa? Ulang lagi perbedaannya. Ya, betul. Jadi saya ulangi lagi untuk beda lisosom dengan vesikel. Lisosom merupakan organel lisosom merupakan organel yang menghasilkan enzim lisozim. Ada? Belum. Ada? Belum. Ya, udah. Oke, baik, saya ulangi lagi ya. Untuk lisosom berbeda dengan vesikel. Lisosom itu merupakan organel seperti vakuola. Dia juga menghasilkan enzim lisozim yang berbentuk seperti kantung mata dan bulat. Protein lisosom sendiri itu dibentuk di retikulum endoplasma.
Vesikel ini memang mirip bentuknya seperti lisosom, tetapi biasanya di dalam vesikel itu ada makanan, sedangkan lisosom tidak. Jadi ini adalah pembentukan lisosom dan aktivitasnya. Bagaimana cara lisosom untuk menghasilkan protein. Baik, jadi sekian presentasi dari saya. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi ditanya, jadi bisa dibukakan slide awal untuk apa proses pembentukan endomembran tadi loh. Apa? Endomembran dulu. Membran sel yang pertama. Slide pertama. Iya. Apa? Slide pertama tadi yang proses pembentukan. Oh, proses pembentukan. Hah, mana anjir? Slide berapa sih? Coba dilihat di sini. Ini udah nukleus. Untuk sel, untuk pembentukan apa? Ini mau tanyakan prokaryotik dulu. Sel prokaryotik kan ini? Iya, ini ini sistem endomembran. Iya. Iya. Mau tanyakan ke sel prokaryotiknya. Oh iya. Tadi kan dijelaskan bagian-bagiannya pada sel prokaryotik itu kan tidak mempunyai organel yang terbungkus membran. Dan salah satu fungsi dari prokaryotik sel ini kan terdapat pada sitoplasma. Yang saya tanyakan ini itu bagaimana terbentuknya sitoplasma yang terdapat pada membran yang terbungkus tersebut. Pembentukannya sehingga dia itu bisa menjadi sel prokaryotik. Jadi pertanyaannya itu bagaimana terbentuknya sitoplasma dalam prokaryotik atau mana? Iya, yang kan bagaimana terbentuknya proses sitoplasma itu yang terjadi di sel prokaryotik. Oh, jadi kan pada sitoplasma kan dalam sel prokaryotik terbentuk sebagai bagian dari struktur sel yang tidak memiliki membran inti atau organel yang terbungkus membran. Terus yang Anda tanyakan itu bagaimana cara terbentuknya sitoplasma dalam sel prokaryotik. Iya, betul. Ya, sebentar ya. Iya. Sebentar. Saya jelaskan dengan jadi sitoplasma pada sel prokaryotik itu merupakan cairan koloid yang terlibat lemak mineral dan enzim yang berfungsi sebagai reaksi kimia penting dalam metabolisme. Karena tidak memiliki membran inti, materi genetik berupa DNA tetap langsung di dalam sitoplasma dan terkonsentrasi di area yang disebut nukleoid yang berperan sebagai pusat informasi genetik dan pengendali aktivitas sel. Gitu. Halo? Sudah kan? Ya, jadi itu
Untuk pertanyaannya mungkin bisa diubah nanti karena saya belum menemukan jawaban yang cocok untuk jawab pertanyaan Anda. Karena kan struktur sitoplasma itu memang mempengaruhi proses metabolisme sel prokariotik. Oh iya. Ya mungkin kalau tidak menemukan, saya beralih pertanyaan lagi mungkin. Ini dibatasi berapa ya pertanyaannya? 2 aja ya. Oh 2. Oh iya. Coba slide berikutnya diurutkan nanti ya sama saya tanyakan tadi. Saya agak lupa tadi lagi. Ini? Enggak, eukariotik enggak. Lagi istilahnya. Yang proses pembentukan, lagi. Sebentar. Oh. Bentar. Enggak tadi belum ya. Nah ini loh. Ini kan kemarin kan dikeluarkan di ujian kita kan, UTS. Ya. Ini saya mau minta penjelasan dari kamu mengenai nukleus dan nukleus envelop itu perbedaannya apa ya? Itu kan ada nukleus envelop dan nukleus. Ya. Nah itu perbedaannya apa? Deskripsinya apa ya? Sama juga ini kan ada ribosom, ada endoplasma retikulum. Banyak lah, saya cuma minta kurang satu pertanyaan saja. Iya ya kan nanti jawab yang itu aja yang nuklir envelop sama nukleus. Itu perbedaannya gimana dan fungsinya itu apa? Itu aja. Jadi untuk nukleus dan nukleoid ya. Ya nuklir envelop. Ya, nukleus dan nukleoid adalah itu merupakan 2 struktur. Sebentar. Itu merupakan 2 struktur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik dalam sel endoplasma retikulum. Retikulum endoplasma. Untuk perbedaannya, nukleus itu ditemukan pada sel eukariotik dalam organ besar yang dikelilingi oleh membran garda. Untuk sebaliknya, untuk nukleoid adalah area yang tidak diidentifikasikan dalam sel prokariotik seperti bakteri yang tidak memiliki membran penghalang dan biasanya mengandung satu molekul DNA yang melingkar. Oh, berarti kesimpulannya itu di nukleus itu terdapat di sel eukariotik. Iya, kalau membran itu di prokariotik. Yang nukleus itu di eukariotik apa prokariotik? Yang nukleus itu di EU kan? Itu memiliki membran plasma ya, ini. Iya. Terus yang nuklir envelop itu di luar membran. Iya. Prokariotik tidak memiliki membran. Itu berarti terfokus di dalam sel itu ya? Iya. Itu tadi yang nuklir envelop itu membawa DNA maksudnya gimana? Yang mana? Yang nuklir envelop itu loh, tadi kan di sel prokariotik kan, itu kan tadi saya dengar di sel prokariotik. Yang itu membawa DNA. Apa gimana? Enggak, mengandung. Biasanya mengandung satu molekul DNA yang melingkar. Oh, mengandung DNA yang cari penjelasan yang lebih spesifik lagi dong. Nah, jadi kenapa mengandung? Jadi yang dipertanyakan, yang dimaksud mengandung satu molekul DNA yang melingkar ya? Iya. Jadi nukleot itu ada di dalam sel prokariotik. Terus? Mengandung DNA karena sebagai tempat penyimpanan materi genetik.
Oh, tempat penemuan materi genetik. Ya, sehingga DNA-nya itu berada langsung dalam lingkaran sitoplasma. Oh, terus hubungannya sama nukleus apa ya? Bisa ada kaitannya nggak sama nukleus itu? Antara sel prokariotik dan eukariotiknya itu. Kan tadi sudah dijelaskan bahwa nukleus dan nukleoid itu adalah dua struktur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan materi genetik dalam sel. Oh, berarti sama kan? Iya. Nah, perbedaannya tadi kan perbedaannya tidak ada yang tidak memiliki membran dan memiliki Iya. membran. Iya, benar. Ya, ya. Ya, Intan, makasih. Apakah boleh ada pertanyaan lagi? Oh enggak, terima kasih. Ada, mungkin juga gitu pertanyaannya. Iya. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, wes mandek temen.